Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas analisa saham ASI kembali ya, setelah saya membahas terakhir 2 bulan yang lalu. Oke, eh ini sudah rilis laporan kuartal 1 2023 tanggal 26 April ya, dan hari ini pas tanggal 1 Mei ya. Bursa masih libur, besok baru buka. Terakhir kemarin dari Jumat harganya naik 50 atau ke 6750. Ya, ini perusahaan sedang memiliki corporate action, yaitu yang sudah pernah dibahas di video sebelumnya, yaitu akan membagikan dividen lumayan besar, maksudnya ini jumbo ya, 552 dengan come date-nya 4 Mei. Jadi kalau teman-teman memiliki saham ini di tanggal 4 Mei, maka teman-teman akan berhak mendapatkan dividen per lembar sahamnya adalah 552. Kalau ex-date setelah tanggal 5 Mei baru punya, maka teman-teman tidak akan mendapatkan dan nanti dividennya akan dibayarkan tanggal 19 Mei. Meskipun teman-teman belinya tanggal 4, jual tanggal 5, itu tetap akan dibayar tanggal 19 Mei. Ya, cuman biasanya kalau sudah beli tanggal 4 dan tanggal 5 mau jual, mestinya biasanya tidak bisa ya, karena ini akan besar sekali yieldnya. Nanti kita akan bahas di bagian dividen. Oke, untuk kinerja harga sahamnya, year to date sendiri sudah naik 18,42%. Ya, untuk jangka panjang 10 tahun, 5 tahun ini masih negatif teman-teman ya. 3 tahun ini naiknya cukup tinggi, 1 tahun juga negatif, dan 6 bulan sampai minggu terakhir ini sudah cukup tinggi juga naiknya. Ya, jadi untuk jangka panjang ini masih terbilang ada yang memegang saham ini dengan posisi negatif. Namun kalau sudah dimasukkan dividen tentu saja sudah positif juga teman-teman ya. Oke, seperti biasa nanti kita akan membahas saham ASI ini dari 4 analisa. Analisa fundamental itu gambaran umum perusahaan dan kinerja secara umum perusahaan seperti apa. Kemudian dari seasonality, biasanya saham ini akan naik atau turun di bulan apa. Kemudian di analisa bandarmologi, nanti kita akan lihat teman-temannya perpindahan sahamnya selama setahun terakhir dan di bulan April kemarin tutup bulan April seperti apa. Dan terakhir dari technical, kita akan review analisa technical di video sebelumnya 2 bulan yang lalu dan kita akan membahas bagaimana ke depannya. Oke, ini seperti biasa kita harus kenalan dulu lebih dalam ya dengan perusahaan atau sebuah emiten. Ya, meskipun teman-teman mestinya sudah tahu ya nggak asing dengan Asta Internasional. Ya, namun kalau nggak ada salahnya kalau tahu lebih detail. Ya, ini ada otomotif ya, ada otomobil, Automobile, sorry, Toyota, Lexus, Daihatsu, Isuzu, BMW, Peugeot, ada UD Trucks, ya, ada motorcycle Honda, ada Astra Auto Parts, ya, ada Astra World, Astra Digital International, kemudian Financial Services, ini ada credit companies, Financial Services, kemudian eh asuransi, ada Astra Pay juga, Electronic Money, kemudian ada Heavy Equipment and Mining, ini ada yang juga kemarin anak usahanya yang membagikan dividen lebih jumbo dan baru ARB 1 kali, kemungkinan akan ARB lagi. Ya, ada Traktor Nusantara, kemudian ada coal mining juga, gold mining, construction, energy, ada agribisnis, palm oil ya, commodity trading, kemudian ada infrastruktur, tol, jalan tol, kemudian ada logistik infrastruktur juga, ada logistik, kemudian ada IT ya, Astra Grafia, kemudian ada properti juga ya, ada Menara Astra, Samardi Karya, Astra Astari Sejahtera, teman-teman bisa baca sendiri di sini. Ya, jadi ini kira-kira bisnis strukturnya Astra Internasional ya, cukup cukup banyak sekali sektornya teman-teman ya. Oke, Astra ini listing di bursa 1990 dengan IPO price-nya 14.850. Pernah stock split 1 kali 1/10 sehingga harga IPO-nya jadi 14.85. Kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, itu harga saat ini adalah 454%-nya dari harga IPO. Ya, oke. Ini adalah kinerja perusahaan secara umum ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di kuartal 1 aja ini sudah menembus pendapatan all time high lagi setelah kemarin 2022 juga tembus all time high. Ya, jadi ini break lagi all time high di 2023. Laba kotornya pun demikian ya, 2021 kuartal 1 sudah tembus all time high. 2023 tembus all time high lagi ya. Jadi rekor baru lagi, laba usaha juga demikian, laba bersih juga demikian. Jadi ini kinerjanya masih dalam puncak-puncaknya ya, dalam puncak euforia ya, tinggi-tingginya.
Nah, untuk struktur pendapatannya sendiri ini cenderung stabil ya, beban pokok penjualannya cenderung stabil meskipun tadi kalau kita lihat ini ya grupnya sangat besar ya teman-teman dan ada beberapa juga yang komoditas. Ya, namun kalau kita lihat beban pokok penjualannya secara grup ini cenderung stabil ya, beban usahanya pun tidak terlalu fluktuatif ya, cenderung turun di 2022 kuartal 1 2023 ini. Laba bersihnya pun juga ini double digit kebanyakannya, cuman kuartal 1 2021 aja yang single digit. Jadi ini sebenarnya cukup oke teman-teman ya, grup yang sangat besar namun masih bisa memberikan laba bersih double digit. Nah, ini adalah performance kuartal 1 2023 dibandingkan kuartal 1 2022 ya. Untuk pendapatannya naik 15,5%, laba kotornya naik 12,5%, kemudian laba usahanya naik 18% dan laba bersihnya naiknya cukup tinggi ya, 25%. Oke, kemudian kalau kita cek dari valuasinya teman-teman ya, ini memang cukup menarik. Kenapa? Karena tadi kalau kita lihat dari kinerja, ini merupakan apa? Merupakan kinerja tertingginya, teman-teman. Tapi kalau secara valuasi, kalau kita bandingkan ini masih eh ya bukan yang paling rendah, teman-teman ya, namun lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kemarin sempat yang paling rendah di tahun 2022 ya. Sekarang harganya sudah mulai naik karena ada kemarin isu dividen jumbo naik naik namun masih kecil sekali kenaikannya ya. Price to book value-nya kalau kalau nggak salah kemarin saya bahas itu 1,33 kalau enggak 1,30. Ya ini baru naik 1,37. Untuk pair-nya itu masih yang terendah teman-teman ya. Ini adalah pair terendah selama ini Astra ya karena memang performance-nya masih di tingkat tertingginya ya. Sementara harga sahamnya belum mengimbangi kenaikan kinerjanya sehingga pair-nya semakin rendah. Ya, kalau kita lihat di sini ROE-nya 15,41% dan kita bayarnya di price to book value 1,37. Jadi ini memberikan earning yield ke kita 11,27% ya. Sehingga ini terbilang harganya wajar. Ya, harga wajar untuk sebuah saham Astra namun dengan resiko yang tentu saja rendah ya karena ini grup besar. Ya, rasanya tidak mungkin kalau misalnya ada terjadi sesuatu atau sampai bangkrut gitu ya. Oke, ini adalah dividen teman-teman ya. Tadi sudah dibahas juga, sudah disinggung bahwa ini ongoing sedang eh berjalan ya. 4 Mei normalnya di tanggal 1 Mei berarti punya 3 hari ya teman-teman punya waktu 3 hari tanggal 2, 3, 4 ya tanggal 2, 3, 4 beli tanggal 4 simpen jual tanggal 5 kalau bisa jual itu untung pasti ya. Kenapa? Karena yieldnya kalau teman-teman beli di harga saat ini 6750 yieldnya 8,2% ya sedangkan ARB itu kan masih 7% jadi masih untung kecil ya teman-teman ya. Oke. Terakhir yieldnya 4,18% teman-teman ya dan kalau kita lihat yang menarik di sini adalah kinerja kuartal 1 itu memang yang tertinggi lagi tadi break all time high ya. Sehingga EPS annualized-nya itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya juga. Ya, otomatis lebih tinggi meskipun ini kita masih terlalu dini untuk menyimpulkan annualized ya. Karena kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4 masih belum keluar. Namun kalau kita lihat seperti ini ya otomatis ya meskipun nanti ada kalau banyak orang bilang itu namanya dividen trap ya, beli di tanggal 4 jual di harga 5 kalau nggak dapat ya pasti akan turun dividen trap turunnya lebih dalam daripada dividen yieldnya. Namun kalau lihat dari performance kuartal satunya saya rasa akan lebih mudah lagi untuk naik ya. Oke, ini dari dividen yield teman-teman ya. Ini rutin bagi dividen ya. Ini adalah 9,05% ini kalau teman-teman beli saham Astra waktu saya mereview 2 bulan yang lalu ya. Waktu saya mereview 2 bulan yang lalu, yieldnya 9,05%. Harganya masih 6.100. Nah, untuk seasonality sendiri, bulan April ini sudah naik 12,5%. Ya, dan setahun ini juga sudah naik 17,9%. Memang ini sebuah warning karena ini sudah lebih tinggi daripada dividen yield-nya. Artinya potensi penurunannya bisa lebih dalam daripada dividen yield-nya nanti ya. Apalagi bulan Mei ini sudah pasti turun. Ya, saya bisa pastikan sih kalau Mei pasti turun ya teman-teman ya. Karena ini ada come date ya. Tadi come date-nya Mei kan. Nah, pasti turun teman-teman ya. Pasti akan turun di sini bulan Mei. Nah, Juni, Juli, Agustus masih turun. September dan Oktober nanti potensial naik ya. Yang menarik adalah di bulan Oktober karena cukup tinggi 80%. Oke, ini dari seasonality teman-teman. Jadi menariknya di September dan Oktober nanti ya. Untuk Mei sudah dipastikan turun. Teman-teman kalau misalnya mau dapat profit ya
paling dari dividennya aja dan menunggu nanti bulan Oktober ya teman-teman ya, atau Desember yang naik lagi, berharap kenaikannya bisa menutupi penurunan dari dividen yield. Nah, ini adalah secara bandarmologinya ya. Jadi ini pemegang sahamnya Jardine Cycle and Carriage Limited. Kemudian sisanya ada masyarakat 20 miliar lembar saham. Ya, ini direksi dan direksi aja teman-teman ya. Cukup banyak teman-teman ya. Juta apa sampai juta lembar saham teman, 2 juta, 1,7 juta kepemilikan dari direksinya. Untuk jumlah pemegang sahamnya sendiri ini naik cukup signifikan teman-teman ya. Naik cukup signifikan, sempat menyentuh 100.000, kemudian ini turun lagi 99.000 ya, tapi ini kecenderungan naik. Ya, dan kalau kita lihat investor asing di sini partisipasinya tinggi teman-teman ya, di atas 50%, dan kalau kita lihat di kuartal 4 2022 nih buang barang ya. Di sini kuartal 4 2022 terlihat investor retail yang menampung ya, penambahannya cukup luar biasa ya, nambah 5.000, 8.000, 12.000, yang buang adalah investor asing. Ya, 2023 Januari buang kecil ya, buangnya kecil cuma 335 lot, ternyata di sini berkurang teman-teman ya, berkurang. Kemudian Februari naik tipis, ternyata nambah juga, dan bulan Maret negatif 1 juta ini juga berkurang teman-teman ya. Jadi April ini di sini terlihat sedang mengakumulasi ya teman-teman ya, 1 juta lot. Ya, jadi kita bisalah mengikuti investor asing, pergerakan investor asing di saham ini karena partisipasinya di atas 50%. Nah, ini teman-teman ya, lebih detail lagi dari pergerakan selama Maret 2022 ke Maret 2023. Jadi kepemilikan floating ya, yang floating di bursa 18,2 miliar, tadi di masyarakat tuh 20 miliar. Ya, namun kan ada ini teman-teman ya, ada yang dipegang direksi, mungkin ini nggak floating ya, mungkin ya, saya nggak ngerti, sehingga tersisa 18,2 miliar. Ya, ini yang setiap hari bergerak, berpindah tangan, ya, bertukar dengan uang, yang akhirnya mempengaruhi harga sahamnya. Ya, kalau kita lihat kepemilikan investor asing 70% teman-teman ya, dan investor lokal 29%. Dan kalau kita lihat ya, investor asing dari Maret tahun lalu ke Maret 2023 ini terlihat sedang distribusi ya, grafiknya turun. Jadi kita juga lihat di kuartal 4 cukup masif juga distribusinya, dan ditampung oleh investor lokal ya. Kalau kita lihat siapa investor asing yang buang cukup banyak, itu ada dua, OT, others ya. Dari 17 ke 15 ini masih punya cukup banyak barang ya, dan kalau kita lihat ini masih distribusi di bulan Maret teman-teman ya, masih distribusi ini teman-teman ya. Kemudian yang terbesar kedua yang buang adalah corporate ya, jadi ada corporate perusahaan asing yang buang barang, namun di sini mulai ini bulan Maret ya, Maret, Februari, Januari ke Februari ke Maret itu sudah mulai membeli kembali ya. Dan kalau kita lihat siapa yang membeli, yang jual kan 1, 2 nih yang paling besar ya. Yang membeli terbesar pertama adalah ada dana pensiun asing ya, 2,28, dan ini masih rutin membeli setiap bulan. Kemudian terbesar kedua adalah investor retail lokal kita. Jadi ini juga masih sangat apa? Rutin membeli setiap bulan, bertambah kepemilikannya selain tadi bertambah secara jumlah investornya. Jadi kalau kita simpulkan ini ada dua yang membuang, ada dua yang nampung. Karena yang nampung jumlahnya lebih banyak, ini bisa dibilang sebagai distribusi ya. Meskipun distribusinya nggak terlalu masif karena ada uang besar juga yang menampung ya. Ada perusahaan asing yang menampung namun tidak ditampung semuanya. Ya, sebagian ada yang kececer di investor retail lokal dan jumlah investornya cukup banyak. Oke, jadi dari Maret ke Maret ini masih terbilang distribusi teman-teman ya. Dah, bagaimana kalau bulan April ini ya? Bulan April ini kelihatan ya teman-teman ya, harganya naiknya cukup signifikan ya. Ini dulu sempat ya, ini waktu pengumuman mau membagikan dividen jumbo, baru mau membagikan dividen jumbo sudah langsung loncat, kemudian turun, kemudian dia naik lagi karena memang direalisasikan ternyata ya dividen jumbonya. Dan kalau kita lihat di Broksum ini terlihat akumulasi namun nggak terlalu masif teman-teman ya. Ini investor asing masif di beberapa hari terakhir ya. Jadi di minggu lalu ini masif sekali untuk menaikkan harganya. Ya, pastinya ini untuk persiapan penurunan harga teman-teman ya. Untuk persiapan penurunan harga karena sebentar lagi come date dividen. Nah, ini adalah kita akan mereview analisa teknikal yang saya sampaikan di video saya sebelumnya ya, tanggal 28 Februari ya. Jadi ini tanggal 28 Februari saya mereview
Ya, waktu itu saya coret-coretnya seperti ini ya. Jadi habis naik turun dia akan tetap naik lagi ke 6.700, kemudian dia akan turun ke 5850 dan ternyata sebaliknya teman-teman. Jadi analisa saya kebalik ya, salah. Yang betul adalah dari sini dia turun dulu ke 5850 baru naik ke 6.700 ya. Jadi kebalik ya. Kalau saya dulu ngarangnya kan, ngarang indahnya 6.700 dulu baru 580, ternyata faktanya adalah ternyata turun dulu baru naik teman-teman ya. Dan ini kira-kira kedepannya akan seperti apa ya. Kalau kita lihat ya, tinggal 4 hari lagi, sorry 3 hari lagi, kemungkinan dia akan sideways di sini teman-teman. Dia akan sideways ya, 3 hari akan sideways. Kemudian dia akan turun. Turun kemana? Dikurangi aja tadi kam dividennya 550 ya. Kira-kira akan turun ke garis MA 200. Ya, 6.200 ya. Nah, kemudian dia akan konsolidasi di sini, namun pada akhirnya teman-teman ya, pada akhirnya dia akan naik lagi ya. Ini sesuai dengan fundamental teman-teman ya. Karena menembus tertinggi lagi ya. Kemungkinan saya prediksi dia akan naik ke mungkin bisa 7550. Ya, cuman nggak mungkin semulus ini ya. Mestinya dia akan ada nah gini ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini cuman hiburan aja temen ya. Ini cuman hiburan aja supaya seru ya. Ini bukan dukun gitu ya. Hiburan aja kira-kira gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang terakhir kita akan masuk ke risamnya. Tadi dari fundamental kinerja jangka panjangnya naik ya per kuartal 1. Kinerja jangka panjangnya naik ya. Jadi ini kinerjanya masih tembus all time high lagi. Valuasi terbilang wajar. Kemudian rutin bagi dividen. Forecast-nya kalau teman-teman dapat di 6.100 ya dapatnya 8,2%. Seasonality nanti ada potensi naik di September dan Oktober. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ngambil dividennya, ya mestinya akan harus bersabar sampai akhir tahun kira-kira ya. Bandarmologi setahun yang lalu masih terlihat distribusi, namun April ini sudah terlihat akumulasi ya. Kemungkinan, nah kita kan nggak tahu ya, apakah akumulasinya ini hanya untuk supaya istilahnya untuk membuat skema dividen trap gitu ya. Namun sebenarnya itu bukan dividen trap sih teman-teman ya. Atau memang akan dilanjutkan akumulasinya nanti kita akan lihat di video yang berikutnya teman-teman ya. Nanti laporan kuartal 2 2023. Untuk teknikal ini masih sama dengan sebelumnya, masih ranging di 5250 dan 7550. Nah, kemungkinan tadi saya sudah sebutkan bahwa dia akan menyentuh titik atasnya di sini teman-teman ya. Dia pernah menyentuh di sini ya, saya yakin dia akan menyentuh lagi di sini karena kinerjanya masih break all time high lagi. Ya, apalagi kalau kuartal 2 ternyata lebih tinggi lagi ya. Udah dipastikan akhir tahun pasti akan mencapai 7.500. Ya, ini cuman prediksi saya teman-teman ya. Dan terakhir disclaimer. Ya, tentu saja analisa yang saya buat di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah ya. Semisal ada yang betul pun itu mestinya hanya kebetulan aja dan hanya untuk hiburan semata supaya seru-seruan aja. Ya, jadi ini bukan ajakan jual atau beli saham ASI. Silahkan teman-teman wajib tetap melakukan analisa sendiri jika ingin membeli atau menjual saham ASI. Oke, sampai di sini dulu mungkin analisa saham ASI. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.